warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Bandung dan Kota Banjar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Resmi Ningrum dari SMP Negeri 51 Bandung. Dan saya, Dewi Jayanti dari SMPN 16 Kota Bandung. Dan saya, Hani Dwi Anzani dari SMP Negeri 3 Banjar. Assalamualaikum Bu Hani, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Resmi, alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Hani. Bu Hani, sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Nah, namun sebelumnya saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian dulu. Baik Bu Hani, jadi pada coaching kali ini, coach dan coachee nanti akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, nanti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa Bu Hani, hal ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih yang akan saya tanyakan kepada Bu Hani. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama kehadiran Bu, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik. Nah, berikutnya pertanyaan kedua nih, Bu. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik. Nah, pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Hani dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Baik, Bu Hani. Demikian Bu Hani praobservasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya dengan coaching. Mudah-mudahan berjalan dengan baik ya Bu Hani. Amin. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Assalamualaikum Bu Dewi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Hani, Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Dengar-dengar ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu Bu? Iya betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Tapi sepertinya kita tidak banyak waktu ya Bu ya. Mungkin cukup 15-20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Apa nih yang ingin disampaikan? Gitu ya. Ini Bu, terkait dengan rekan guru di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan gitu dalam penyampaian materi pembelajaran gitu yang masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah, ya ceramah lagi dan lagi gitu. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman semakin canggih gitu, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak memanfaatkan teknologi itu gitu. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja gitu sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif, ya jadinya kurang menarik kalau menurut saya gitu Bu. Baik, saya garis bawahi ya Bu ya. Berarti permasalahan Bu Dewi ini pembelajaran dari rekan-rekan sejawat atau gurunya kurang bervariatif begitu ya Bu ya? Betul Bu Hani. Jadi model pembelajarannya itu masih model yang lama aja gitu, kebanyakan ceramah, buka buku bab 1, ngomong gitu, tanpa ada yang lainnya gitu Bu. Baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Dewi dapatkan? Yang saya ingin dapatkan itu adanya perubahan gitu di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran gitu. Jadi bagaimana ya caranya supaya ada perubahan tersebut gitu Bu? Iya. Nah, jadi apa yang Ibu harapkan dari adanya perubahan ini Bu? Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat?
Yang saya ingin lihat adanya perubahan misalkan dalam hal penyampaian metode pembelajaran atau model ataupun juga media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja kan bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak ya digunakan para guru ataupun hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Sudah lebih baik Bu gitu daripada ya mengandalkan metode lama ya ceramah seperti zaman-zaman dulu gitu. Jadi murid juga mungkin bosan ya gitu kurang bervariatif seperti itu Bu. Oke, dari Ibu yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model, atau media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu ya. Nah, kira-kira itu kondisi ideal itu berada di level 10. Nah, sekarang saya tanya nih Bu, di sekolah Ibu sekarang kira-kira sudah berada di level berapa Bu? Sepertinya masih di level 5 sih Bu. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior sih. Ya, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit gitu. Ya bukan berarti yang senior tidak bisa IT ya. Cuman mungkin untuk level 10 itu belum bisa sepertinya gitu. Jadi masih ada di level 5 gitu Bu. Oke, di level 5 ya Bu ya. Di kondisi sekarang Iya. ini kira-kira level berapa nih yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu Dewi? Mungkin bisa ke level 7 sih Bu gitu. Mudah-mudahan ya. Karena kalau untuk di level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit gitu mengingat guru-guru kebanyakan tadi terhadap IT mungkin kurang apa melek gitu ya. Jadi mungkin level 5 ke level 7 tuh masih bisa sepertinya dilakukan gitu di sekolah saya, Bu. Baik, dari level 5 ke level 7 ya Bu, kira-kira apa nih usaha yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan sih, Bu, gitu. Apa ya rencana atau tindakan yang saya bisa lakukan gitu. Tapi mungkin semacam kegiatan seperti mentoring mungkin gitu ya, pendampingan individu. Jadi bisa langsung face to face kayak gitu. Jadi saat mungkin si gurunya mengalami kesulitan ataupun misalkan pertanyaan, nah bisa saling berbagi gitu, Bu. Jadi lebih enak mungkin ya gitu. Iya, nanti untuk mentoring nih Bu, Ibu akan merencanakan mentoring atau pendampingnya kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan untuk pembelajaran yang lebih bervariatif? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya nanti ke konsultasikan dengan kepala sekolah, Bu, atau dengan wakasek kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya itu sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Jadi guru bisa lebih tahu banyak gitu, Bu, tentang media pembelajarannya. Nah, bagus sekali Bu Dewi. Berarti Ibu sudah ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan, atau pelatihan workshop ya Bu ya. Nah, dari hal-hal tersebut nih, kira-kira yang Ibu lebih nyaman atau bisa lebih terrealisasi yang mana Bu? Sepertinya yang mentoring sih, Bu. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop kan perlu persiapan ya. Persiapan yang matang, lalu waktunya, lalu juga mencari narasumber yang kompeten dalam bidang itu gitu. Dan itu perlu biaya banyak juga. Jadi mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring, kalau menurut saya, Bu. Baik, mentoring ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, untuk kegiatan ini Ibu memerlukan support atau memerlukan bantuan dari siapa atau bagaimana Bu? Saya nanti mungkin minta bantuan teman khusus Jawat sih, teman guru ya di sekolah, dan memang yang ahli mengerti atau mengerti IT gitu. Atau menggunakan pembelajaran-pembelajaran itu sudah bervariatif gitu, guru-guru yang sudah menggunakan hal tersebut. Misalnya di sekolah itu ada ide-ide yang bermunculan dari teman-teman, seperti tadi kuisis bisa saya tularkan atau minta bantuan dengan ahlinya. Kayak di sekolah itu ada Pak Aib, ada Pak Razi gitu yang mengerti akan hal itu. Mungkin saya minta bantuan mereka gitu, Bu. Selain itu juga apa IT di sekolah kan ada juga gitu laptop-laptop ya Bu ya. Jadi daripada nganggur mungkin kan laptopnya bisa diberdayakan gitu kan
untuk mentoring dengan teman-teman ataupun dengan guru-guru lainnya supaya menjadi lebih paham pelatihan atau mentoringnya tersebut. Jadi saat guru mungkin tidak bawa si alat perangkat, bisa digunakan untuk latihan-latihan mentoring gitu Bu, laptop yang ada di sekolah gitu. Oh, bagus sekali ya Bu Dewi. Berarti Ibu ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan kerjanya. Betul. Kira-kira mau direalisasikan kapan Bu? Insya Allah secepatnya sih Bu, minggu depan mungkin ya gitu. Insya Allah saya akan melakukan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan kerja saya seperti tadi Pak Ayib ataupun Pak Razi gitu di sekolah, ataupun teman-teman lainnya yang memang mengerti di bidang IT, sehingga pendampingan atau mentoringnya juga tidak harus seorang gitu kan, saya dibantu dengan yang lainnya gitu Bu. Wah, bagus sekali Bu Dewi. Kira-kira nih dari percakapan hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Ya, yang hari ini jadi saya memiliki ada gambaran Bu ya. Jadi bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya itu ternyata dengan kolaborasi mengadakan mentoring dengan rekan sejawat gitu kan. Kemudian dibantu dengan guru-guru yang memang bidang ahli di bidang IT tersebut bisa bermanfaat dan bagaimana cara menyampaikan mentoring itu mengenai tentang media pembelajaran di mentoring itu gitu. Jadi supaya guru-guru yang tadinya mungkin misalkan ceramah, ternyata setelah coaching ini ngobrol dengan ibu, oh ternyata ceramah itu bisa dirubah dengan cara kita sebagai guru yang melek, misalkan yang tahu, menularkannya gitu kepada teman kita gitu. Jadi dengan mentoring itu mungkin bisa saya coba Bu dengan minta bantuan teman yang memiliki ahli atau jago IT. Alhamdulillah, sudah ada gambaran nih ya Bu Dewi bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti kabar-kabarnya ya Bu ya setelah Ibu melakukan mentoring. Tidak sabar nih untuk mendengar cerita-cerita Ibu. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu untuk mentoring, berkolaborasi dengan rekan sejawat bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Bu Hani sudah mau meluangkan waktu untuk saya mendengarkan keluh kesah saya. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Terima Bu kasih Bu Dewi. Hani. Ya, sama-sama. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu. Semoga kita bisa Ya, ngobrol lagi di lain kesempatan. Terima kasih ya Ibu. baik Bu Hani. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam Bu Resmi. Iya, Bu Hani tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Dewi. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, terima kasih Ibu. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Ya, baik Bu Hani. Saya sebagai observasi di sini tadi sudah terlihat ya proses coaching antara Bu Hani dengan Bu Dewi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian terlihat Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Koci sehingga Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, selain itu juga coaching tadi sudah yang sudah dilakukan oleh Bu Hani sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Bu Hani sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru dilakukan oleh Bu Hani? Baik, Ibu. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi prosesnya, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu ke depannya. Ya, itu baik Ibu Hani. Semoga depannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Baik Bu Hani, demikian pasca observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya tutup ya Bu. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.